Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Perajar Tip. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di era digital saat ini, yaitu perkembangan e-government. Saat ini bersama saya Laudi Muhammad Rabil sebagai narasumber. Halo Pak. Halo Pak. Oke, selamat datang. Ya, terima kasih Pak telah mengundang dalam podcast hari ini. Mari kita mulai dengan hal yang lebih dasar terlebih dahulu. Mungkin tidak semua pendengar kita familiar dengan istilah e-government. Bisa dijelaskan secara sederhana apa itu e-government dan kenapa itu penting? Baik, terima kasih Bapak. Saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai e-government. E-government ini merupakan pemerintahan yang berbasis elektronik, di mana layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu dilakukan secara digital. Akhirnya nanti yang tujuannya itu memberikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kan perlu kita ketahui bahwasannya dulu itu kan kita masih menggunakan yang tradisional nih, yang secara manual kan, yang tanpa elektronik. Nah, dengan perkembangan zaman, teknologi itu semakin canggih. Akhirnya pemerintah itu berinisiatif mengalihkan pemerintahan atau pelayanan masyarakat yang dulunya non modern menjadi pelayanan secara digital. Itulah yang dimaksud dengan e-government. Jadi itulah kenapa e-government itu penting. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan e-government. Baik, sejak kapan e-government mulai dikembangkan dan bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Kemudian, apakah kita bisa membandingkan penerapan di negara maju dan di negara berkembang? Baik, untuk penggunaan e-government sendiri, ini dia awalnya pada tahun 1990-an. Awalnya diterapkan dulu di negara Eropa seperti contohnya Amerika, Estonia. Yang di negara Estonia ini, dia hampir seluruhnya pelayanan masyarakat itu menggunakan digital, menggunakan teknologi informasi, sehingga pelayanan masyarakat itu mereka selalu cepat, selalu efisien, dan selalu transparan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mengenai kalau untuk di Indonesia sendiri, salah satu contohnya adalah ada namanya di Jawa Barat ini, yaitu Jabar Digital Service. Oh, saya Pernah dengar ini ya? Ya, itu tempatnya di, kalau nggak salah, di Gedung Sate. Saya kemarin pernah berkunjung ke situ, bahwasannya di tempat itu semua layar monitor itu, di dalam satu layar monitor kita bisa memantau bagaimana kondisi di Jabar ini. Oh, jadi kayak mirip-mirip Super App gitu ya? Betul sekali, sangat mirip dengan Super Apps itu. Di situ kita bisa melihat kondisi wilayah, kondisi geografinya dari daerah Jawa Barat, bagaimana memprediksi cuaca. Itu dari kalau kita bisa membandingkan, mungkin untuk Indonesia ini sudah mulai juga menerapkan e-government tersebut, namun belum sepenuhnya, karena kan kita ketahui bahwasannya negara kita ini kan negara yang cukup luas, ya kan, dan juga beribu-ribu pulau. Untuk menjangkau seluruhnya itu mungkin memerlukan banyak waktu. Namun saya rasa untuk perkembangan government ini sudah cukup lumayan bagi saya, karena kan sudah banyak yang menerapkan pengguna pelayanan yang secara digital. Contohnya juga seperti e-lapor, Samsat, itu kan, itu juga diterapkan bukan hanya di daerah Jabar, tapi di daerah di luar Pulau Jawa. Mungkin itu sih kalau mengenai perkembangan e-government. Oke. Nah, Laudi, Ya. kemudian apa saja manfaat nyata dari penerapan e-government bagi masyarakat serta pemerintah itu sendiri? Baik, untuk kalau kita berbicara tentang manfaat ini, tentunya manfaat e-government ini sangat banyak yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, ada namanya efisiensi dan efektivitas. Artinya, dengan adanya teknologi informasi ini, e-government, masyarakat itu lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi. Karena kan tidak perlu lagi harus jauh-jauh mendatangi kantornya, tidak perlu lagi. Kita kan tinggal buka handphone, langsung akses. Yang penting kita mempunyai kuota sendiri. Kemudian, yang selain itu ada namanya transparansi. Dengan adanya e-government ini, membuat pemerintah itu lebih mudah menyalurkan informasi yang begitu, kayak Jadi segala informasi yang pemerintah berikan itu secara transparan. iya betul, seperti itu bisa dilihat oleh masyarakat itu tanpa lagi terbatas. Kayak dulu kan harus masyarakat itu harus mencari tempat dokumen ya. Dengan adanya teknologi informasi ini, dengan adanya government ini, masyarakat lebih mudah dan pemerintah lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga mungkin kalau untuk manfaat ini, akses yang didapat ke masyarakat itu lebih cepat. Dia tidak harus lagi memerlukan banyak waktu. Cukup melalui handphone, masyarakat sudah bisa mengakses informasi yang dia butuhkan serta apa yang dia inginkan. Ya betul sekali, seperti itu. Itu sih manfaat yang dirasakan dari e-government ini.
ke depan teknologi apa saja sih yang kira-kira akan mendukung perkembangan e-government ini? Jadi ada beberapa tren yang menarik untuk mendukung bagaimana pelaksanaan e-government ke depannya. Salah satu beberapa contohnya itu yang pertama ada namanya AI. Apa kamu pernah dengar AI? Pernah seperti ChatGPT itu. Betul sekali. AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence. Dia ini membantu untuk menghitung bagaimana data itu yang skala besar, sehingga ini bisa mengefisiensikan waktu untuk pemerintah dalam menghitung sebuah data nasional. Kemudian selain dari AI itu ada juga namanya blockchain. Blockchain ini tapi untuk Indonesia belum sepenuhnya diterapkan karena ini juga perlu kesediaan dari pemerintah itu sendiri, kompetensi masyarakatnya, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu ada juga yang namanya mobile aplikasi. Mobile yang seperti itu. Mobile government yang biasa digunakan oleh pemerintah daerah seperti Samsat itu kan, itu untuk membayar pajak, lapor, terus ada juga Srikandi yang seperti itu contohnya. Cuman itu sih kalau untuk tren-tren kedepannya. Meski banyak manfaatnya, tentu pasti ada tantangan dalam implementasi e-government ini. Apa saja sih kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-government ini? Betul sekali. Dalam pengadopsian suatu teknologi itu bukan hanya kita melihat dari manfaatnya. Memang betul. Salah satu beberapa contoh tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan e-government itu, yang pertama ada namanya keterbatasan infrastruktur. Contohnya di daerah-daerah terpencil, biasanya pada saat itu daerah-daerah terpencil itu masih kesusahan dengan kendala jaringan. Dengan adanya kendala jaringan ini, itu bisa menghambat pengimplementasian suatu teknologi informasi di daerah tersebut, sehingga itu bisa mengganggu jalannya pelaksanaan e-government. Kemudian selain itu ada juga namanya kompetensi dari pegawainya. Iya, betul sekali, dari SDM-nya. Jika kompetensi dari SDM itu kurang, maka pelaksanaan e-government ini juga tidak efektif, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya pemerintah itu harus memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada SDM, kepada kompetensi SDM ini agar bisa menjalankan program e-government ini secara optimal. Berarti percuma kalau teknologi itu canggih kalau SDM tidak bisa mengimplementasikan. Betul sekali. Makanya sangat perlu itu namanya pelatihan dan sosialisasi. Kemudian tantangan yang ketiga yang sering dihadapi itu ada namanya tentang pengintegrasian data. Data-data yang dikelola oleh pemerintah ini kan data sensitif, data kita kan, data kita masyarakat ini. Jika data ini terbongkar, maka rawanlah data kita bisa saja dicuri kan, kayak kejadian kemarin itu pencurian data nasional yang itu. Maka yang sering terjadi ini tentang itu, tentang pencurian data itu. Dengan itu pemerintah ini lebih meningkatkan bagaimana dengan pengamanan sebuah data, sehingga dengan juga perekrutan kompetensi manusia yang memadai, maka itu juga membantu untuk menghadapi tantangan-tantangan dari e-government. Oke, yang terakhir nih, bagaimana pandangan Anda mengenai masa depan e-government, terutama di negara berkembang seperti Indonesia? Baik, menurut yang saya pikirkan dan saya ramalkan nanti ya, pandangan saya ke depan mengenai e-government di negara berkembang ini sangat penting. Buktinya saja dari sekarang dengan penerapan e-government, walaupun itu belum sepenuhnya mengalami itu di daerah Indonesia ini, tapi saya lihat perkembangannya sangat luar biasa. Ini sangat mengefisiensi dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa mempunyai jalan yang cepat lagi untuk berurusan kepada pemerintah. Selain itu juga pemerintah kan lebih gampang tinggal mengupload informasinya dalam website ataupun dalam aplikasi yang mereka buat. Ini kan sesuatu yang sangat besar ini, juga dapat merubah yang dulunya tradisional menjadi yang lebih modern. Luar biasa bagi saya. Untuk kedepannya jika memang ini terus, jika ini memang untuk masalah-masalahnya tetap dihadapi, saya rasa Indonesia nantinya akan menjadi negara maju. Karena AI-nya teknologi informasi ini nantinya akan terus berkembang. Dia ini tidak akan pernah berhenti sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu kira. Oke, luar biasa sekali ya. Banyak sekali insight menarik yang kita dapatkan dari hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber Laude Muhammad Rabil sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan tentang e-government serta pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi pendengar kita untuk lebih memahami pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa untuk follow podcast Prodi Praja Trip ini. Kemudian nantikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik.